Salam. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan satu tema: semua orang butuh diampuni. Mari kita buka firman Tuhan. Semua orang butuh diampuni, yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Semua orang butuh pengampunan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita akan membaca berbalas-balasan. Saya baca perikop dan ayat 1, Bapak Ibu semua bisa membaca ayat genap secara berbalas-balasan. Saya mulai. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sama-sama jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika berbicara tentang pengampunan, maka saya bisa melihat dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-7 bahwa Yesus sebenarnya ingin melihat dan memastikan apakah semua orang yang menganggap dirinya memegang hukum Taurat, mempercayai hukum Taurat, hukum Musa, menjadi hakim yang akan mengadili semua orang. Kita tahu bahwa hukum Musa dari sejak dia berangkat dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan, lebih kurang 40 tahun itu, Musa selalu berpijak kepada hukum yang dia dengar dari Tuhan. Dan hukum saat itu memang begitu tegas. Karena kedegilan bangsa Israel sangat sulit memimpin. Memimpin ratusan orang saja minta ampun, apalagi memimpin saat itu lebih kurang 600.000 orang laki-laki dewasa.
Jadi laki-laki dewasa 600.000 orang, belum yang belum dewasa, belum anak-anak, belum lagi wanita. Nah, sehingga saat itu berlaku hukum gigi ganti gigi. Termasuk benar bahwa ketika seseorang diketahui berbuat zina, maka dia dilempar batu dan hukumannya sampai mati. Mengapa dalam pembacaan kita wanita ini tidak dihukum? Padahal hukum Musa mereka menuturkan dalam pasal sekian, ayat sekian, hukum Musa menyebut orang ini harus hukuman mati, eksekusi mati, dan eksekusi matinya tidak tertutup. Kalau Indonesia masih menganut eksekusi hukuman mati, Indonesia menganut itu hukuman mati tetapi tertutup, itu pun ditembak. Kalau di luar negeri sudah ada dihukum mati, ditembak, disuntik, distrum, dan banyak yang lain. Bahkan mungkin ada yang dicambuk. Tetapi saya melihat bahwa hukum Musa ini harus ditegakkan di tengah-tengah umum. Tujuannya mungkin supaya ada aspek jera kepada yang lain. Supaya gemetaran yang lain yang ada niatnya ingin seperti wanita ini. Tapi saya juga tidak habis pikir kalau di dalam ayat yang keempat dikatakan perempuan ini sedang berbuat zina tertangkap apa? Kering kah basah? Tertangkap berarti namanya tertangkap basah nggak mungkin satu orang. Tapi yang ditangkap hanya satu. Kira-kira kemana temannya? Nanti kita cari tahu. Siapa tahu ada di Papua. Kalau di sini udah pasti tidak ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa wanita ini tidak dihukum? Padahal yang hadir di situ banyak. Jangan-jangan kalau mau terbuka perempuan itu, kalau mau, bisa saja dia bilang, itu juga satu om, itu juga om yang itu, bisa saja. Kira-kira begitu, kalau perempuan itu mau terbuka. Tapi hak jawab saat itu sudah tidak ada. Hak pembelaan sudah tidak ada. Jadi kalau tidak ada hak pembelaan, kita ini semua hancur. Untung ada pembela agung kita, nanti kita lihat. Mengapa wanita ini tidak dihukum? Jawabannya pada ayat 10 dan 11. Karena semua orang telah berdosa. Jadi nggak ada lagi yang menghukum. Karena semua sama-sama pendosa. Bedanya ada yang ketangkap, ada yang tidak. Ada yang sembunyi, pintar dia, ada yang lari. Yang saya khawatir dia lari ke Jayapura. Biasanya kalau lari itu akan berbuat lagi kalau kita ketangkap. Biasanya akan terulang. Jadi kita harus cari tahu hari ini kira-kira dia kemana. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada ayat yang ke-10 dan 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka semua yang ingin menghakimi engkau, yang ingin membunuh engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua samawon. Apa? Samemawon. Samemawon itu artinya sama saja. Tuhan bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, jadi sebenarnya Tuhan hanya mau cari satu. Yesus hanya mau cari satu. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa,
biarlah dia yang lebih dulu melemparkan batu. Lemparan yang kedua boleh orang berdosa. Lemparan yang ketiga boleh orang berdosa. Silakan dosa apapun, mau sama dengan dosa perempuan ini atau mau sama dengan dosa laki-laki yang kabur tadi. Silakan. Yang penting Yesus bilang hanya dia butuh satu orang yang tidak berdosa, dialah yang pertama saja. Kalau yang kedua Yesus nggak mau pusing. Hanya ingin memastikan saja, masih adakah di sini yang tidak berdosa? Masih adakah di sini yang tidak melakukan kejahatan? Silakan. Dia saja yang pertama melemparkan batu. Setelahnya semua rame-rame. Begitu kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, apa perkataannya dikatakan tadi pada ayat yang ke-7 kita lihat. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit dan berdiri, lalu berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang banyak, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Jadi barang siapa saja yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama. Jadi hanya satu yang dia cari. Ternyata semua mundur. Mundurnya bagaimana? Disebut di situ mereka mundur. Ayat 9, tetapi setelah mereka, siapa mereka adalah orang banyak, mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Lanjut, mulai dari wow, sadar jangan sok hebat orang tua. Ternyata orang tua lebih banyak dosanya. Ini jelas, mulai dari yang tertua, dia lihat dirinya, mulai dia ingat, dia pikir, dia bayangkan, betul juga ini, gua paling banyak dosa ini, mundur ah, dia pulang. Yang pikir lagi yang muda-muda sedang muda, gua lagi sama juga ini, mundur lagi, mundur teratur satu persatu. Kenapa? Karena semua telah berdosa. Ini membuktikan bahwa semua orang butuh pengampunan. Semua orang butuh pengampunan, itulah tema kita. Karena semua kita telah berdosa. Masalahnya kita lihat nanti, kenapa kita belum dibukakan dosa kita? Perempuan ini sudah dibukakan, kita belum dibukakan dosa kita loh. Wah, kalau dibukakan nanti kita lihat, minta ampun malunya. Siapa yang pantas dihukum? Semua orang. Di dalam Roma 3 ayat 23, sebab dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Ini gambaran yang kita baca tadi, semua sudah mundur karena semua berdosa. Nah, diperkuat di dalam kitab Roma bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan hukum dosa adalah maut. Hukuman yang kekal. Hukuman atas dosa kita. Lalu kenapa kita nggak dihukum kalau kita udah berbuat dosa? Mengapa kita belum dihukum? Karena kita pun sama dengan perempuan itu mendapat pengampunan. Kita beri tepuk tangan dulu lah. Kita ini belum dihukum karena kita diberi pengampunan. Tentu ada ketentuannya. Jangan, kalau perbuat lagi beda. Makanya dia bilang jangan perbuat lagi, jangan kembali kepada kubangan, jangan kembali kepada habitat lama.
karakter lama, hidup yang lama, yang sudah lama biarlah berlalu. Betapa baiknya Tuhan. Dia bilang ya sudahlah, yang lama itu banyak sekali hitam-hitamnya. Tuhan bilang itu diputihkan. Kalau istilah pajak itu apa ya? Diamnesti, diampuni pelanggaran pajak kita. Tapi ini diampuni dosa-dosa kita. Apapun dosanya diampuni. Bagi Tuhan itu tidak sulit mengampuni. Dan apapun dosa, dosa yang paling memalukankah? Dia bilang diampuni semuanya. Untuk apa lagi? Mengapa kita juga belum dihukum? Agar kita beroleh kesempatan seperti perempuan tadi memperbaiki diri. Kan Yesus berpesan, aku pun tidak menghukum engkau. Karena hanya Yesus yang tidak berdosa. Tujuannya apa? Dia memberi pengampunan. Mengampuni dosa-dosanya. Tetapi dia bilang syaratnya jangan perbuat lagi. Kalau perbuat lagi tentu ada konsekuensi. Jangan perbuat lagi. Kemudian mengapa kita juga tidak dihukum padahal kita juga berdosa? Agar kita tidak dipermalukan. Perempuan itu kan malu itu ya. Betul ya? Kemana-mana pasti dia bilang aduh. Seberapa banyak yang sudah lihat dia, susah dia menatap orang. Tetangga dengan dia pun mungkin berat. Nah kita pun sebenarnya kita ingin dipermalukan, tapi Tuhan bilang jangan. Saat ini jangan permalukan dia. Mari kita buka dulu. Kalau ayat ini harus kita buka. Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Coba satu orang yang membaca.